Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Musapra YouTube yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini saya Endri Patmono, guru SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, akan mewawancarai 3 tokoh Muhammadiyah, 3 tokoh SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Hari ini nanti insya Allah kita akan berbicara tentang sejarah dan juga perkembangan SMP Muhammadiyah 1 Prambanan dari tahun 60-an sampai tahun 2022 ini. Bersama saya telah hadir yang pertama Pak Daryanto. Beliau ini adalah siswa angkatan pertama di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Lantas kemudian yang di tengah, beliau ini adalah Pak Muhson. Beliau adalah Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Prambanan, sekaligus beliau dulu juga pernah menjadi guru di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Lalu aja. Lantas kemudian yang di sebelah kiri paling pojok, bapak saya, sahabat saya, Pak Haryanto, guru kami semua yang sampai hari ini masih aktif mengajar di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang sejarah SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Kita bincangnya santai, nanti kita ngobrol mawon, saling mengisi, saling melengkapi seperti itu. Mungkin kita awali dulu dari cerita kapan sih SMP Muhammadiyah 1 Prambanan ini berdiri. Mungkin Pak Dar bisa bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas waktunya. Akan menyampaikan sejarah berdirinya SMP Muhammadiyah Prambanan Sleman, Yogyakarta. So, ini pada tahun 1960 saya duduk di kelas 3 SMP Yayasan 17 Prambanan Kidul, yang dulu namanya adalah SMP Yayasan 17 Prambanan Kidul. Nah, saya sudah kelas 3 ketika itu. Teruskan di Kecamatan Prambanan itu ada 2 SMP Yayasan 17. Yang satu SMP Yayasan 17 Prambanan Kidul, yang sekolah kita ini. Kemudian yang kedua SMP Yayasan 17 Harjuna, sebelah selatan Ramayana yang lama, Kidul Candi persis. Oleh ketua yayasan di Yogyakarta, itu namanya ketua yayasan 17 itu adalah Bapak Musleh. Pada satu kecamatan tidak boleh ada 2 yayasan yang sama. Nah, maka 2 sekolah tadi, Yayasan 17 Harjuna dan Prambanan Kidul, itu akan dijadikan satu. Nah, ketika itu kepala sekolahnya adalah Bapak Suhardi. Pak Suhardi yang setelah lancar dari sini pernah ke Jepang. Suhardi itu yang SMP Prambanan Kidul. Nah, dari yayasan tadi ini dijadikan satu antara Harjuna dengan Prambanan Kidul. Nah, ada 2 kubu berarti. Jadi ada saling kampanye, cara saya mengambil duit orang. Nah, itu kampanye. Yang Yayasan 17 itu adalah guru di sini juga, Yayasan 17. Namanya Pak Mulyono. Ini
yang kampanye ingin menjadi SMP 17. Nah, kampanyenya itu nanti kalau berdiri di sini akan dijadikan SMP negeri. Saya yang anak kecil sudah tahu masa bisa yayasan jadi negeri itu tidak mungkin. Lalu yang SMP Muhammadiyah itu adalah Bapak Mardio yang apa itu yang bicara. Jadi ada kubu ini, dua kubu Pak Mulyono, dulu adalah guru ilmu bumi Pak Mulyono itu. Kemudian Bapak Mardio itu adalah guru ilmu pasti. Yang pegang ilmu pasti adalah Pak Mardio semuanya. Dalamnya itu adalah Taman Martani Kalasan. Pak Mardio. Kalau yang dekat sana itu adalah adiknya Pak Sunarjo. Kalau Pak Haryanto itu sudah tahu Pak Narjo. Nah, setelah ada kampanye itu dari kedua kubunya Pak Mulyono dan kubunya Pak Mardio, itu adalah 99% itu semua siswa kelas 1, 2, 3 itu adalah ingin menjadi SMP Muhammadiyah. Itu diberikan pilihan, berarti siswa itu kan ada dua kubu nih, ada dua kubu, kemudian itu akhirnya kok bisa menjadi SMP Muhammadiyah. Itu karena tambahan itu? Ya karena sudah siswanya itu sudah diberi apa penjelasan oleh Pak Mardio itu yang tokoh Muhammadiyah di Kalasan. Nah, maka saya katakan hampir 99,9% masuk di Yayasan 17 sampai Muhammadiyah. Ini ceritanya yang itu tadi. Kemudian ketika ya ketua yayasan dari Jogja Pak Musli itu datang ke sini, ketika itu adalah pada waktu upacara hari Senin. Ketika Pak ketua yayasan Pak Musli itu mau pidato, mau ke depan, di depan yang dulu ada roda dhuwur itu tempatnya Pak Mitro itu. Ke depan itu, kemudian siswa atau ketua OSIS-nya kalau dulu adalah Muhadi, itu kelas 3-nya 3B sekelas dengan saya. Itu memberi apa? Balik kanan, gerak, semuanya balik kanan. Nah, dari yayasan semuanya itu terbirit-birit pamit keluar. Nah, ini adalah awal berdirinya itu. Kemudian kalau berdirinya dulu tahun 60 itu ya, tahun 60, lalu pindah ketika belum tidak punya gedung itu. Tempatnya Pak Mitro atau Pak Jumiran kalau itu dulu di Bangki itu. Tempatnya sana pernah itu. Nah, beberapa bulan hijrah ke sana, masuk sore di SD Muhammadiyah Gunung Harjo, sebelah selatan bawah itu. Terus akhirnya setelah di upacara tadi kan yang ketua yayasan SMP 17 dari Jogja itu kan datang ke sini untuk mengisi pembinaan upacara. Tapi sama si ketua OSIS-nya atau ketua OSIS waktu itu, komandannya itu diminta balik kanan, dan siswa-siswi balik kanan semua. Itu sudah satu komando. Lantas setelah peristiwa itu apa yang terjadi, Pak? Setelah peristiwa itu masih SMP 17 berarti namanya? Masih SMP 17. Nah, setelah peristiwa itu, lantas kemudian bisa sepakat atau disepakati secara de facto dan de jure gitu kan? Itu ketika apa?
menjadi SMP Muhammadiyah 1 Prambanan? Ya ketika sudah ada berjalan beberapa hari begitu kan, Pak Mardio itu yang tokoh Muhammadiyah Kalasan, itu kan jelas ini nanti jadi SMP Muhammadiyah. Nah, jadi semuanya sepakat itu, muridnya juga sepakat, guru-guru yang bukan guru yayasan ya juga sepakat. Sepakat jadi. Nah, jadi SMP Muhammadiyah. Jadi SMP Muhammadiyah 1 Prambanan itu tahun 1960 tadi. 60. Saya lulusan yang pertama itu ijazah saya itu tahun Juli, tanggal berapa? Saya lupa, Juli 1961. 1961 itu lulus, sudah ijazahnya SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Itu tahun pertama, angkatan pertama gitu. Meluluskan pertama berarti. Iya. Lantas kemudian apa itu? Setelah itu kan sudah menjadi SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Mungkin bisa diceritakan dulu tuh lokasinya juga di sini atau? Setelah beberapa bulan di apa tuh Gunung Harjo itu terus lobby sama Pak Mitro, lalu kembali di sini. Kembali di sini dan alhamdulillah itu mobilnya juga pakai mobilnya yang sampai sampai 17 itu pakai itu. Jadi mungkin saya kurang tahu, mungkin ada permohonan untuk mobilnya dipakai untuk SMP itu. Kemungkinan belum tahu. Berarti kan apa itu berarti tahun 60 itu tadi akhirnya diubah atau merubah dari SMP 17 menjadi SMP Muhammadiyah atau Muhammadiyah Prambanan. Muhammadiyah Prambanan. Nah, apa waktu itu semangat atau yang mendorong kemudian berdirinya SMP Muhammadiyah 1 Prambanan ini? Kenapa kok ada SMP Muhammadiyah 1 Prambanan? Nah, yang mendorong ini adalah ada beberapa faktor. Terutama adalah faktor keinginan siswa dulu, kemudian keinginan orang tua, kemudian keinginan guru-guru. Yang pertama adalah yang guru-guru itu yang menyemangati supaya jadi SMP Muhammadiyah Prambanan. Itu adalah guru-guru, terutama Pak Mardio itu dari Kalasan. Mungkin Pak Musan bisa menambahkan terkait dengan, kalau Pak Musan tahun 60 itu usia berapa Nyun Sewu? Usia SMP atau usia SD ya Bu? 61, saya lulus SD. 61 lulus SD. Berarti waktu itu sudah tahu ya SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, mungkin pernah dengar kenapa kemudian hadir, kenapa kemudian harus ada SMP Muhammadiyah 1 Prambanan ini? Apa sih yang mendorong atau yang mendasari untuk lahirnya SMP Muhammadiyah 1 Prambanan ini? Iya, waktu itu posisinya masih dengar-dengar ya. Tapi meskipun dengar-dengar ya ibarat hadis itu ya soheh. Jadi tadi ya latar belakangnya di samping tadi dari yayasan ada semacam aturan tidak boleh ada 2 sekolah. Yayasan juga ada semangatnya, semangat keislaman, semangat kemuhammadian dari beberapa guru dari sana ya, kemudian di sini dan mendirikan atau merubah menjadi SMP Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah 1 itu nama 1 itu yang muncul sudah ada SMP 2. Dulu namanya SMP Muhammadiyah Prambanan. Ya, saya malah kalau yang pernah dibagi itu malah ya, mungkin tidak lama ya dibagi. Di depan Pak Juniran tidak lama ya? Enggak. Dibagi bagaimana itu? Dibagi. Jadi dulu pertama kali itu di mana? Lokasinya itu bukan di Ngada berarti? Karena di sini kan baru peralihan itu. Lokalnya juga belum
pinjam atau izin pinjam oleh Pak Mitra ini, kemudian masih bisa dibagi. Dibagi yang di SD. Bukan di rumah penduduk. Oh, di rumah penduduk. Ya, itu dulu untuk SD itu juga rumah penduduk. Masuk sore. Masuk sore di sana. Kalau saya ya sudah di sini, tahu saya itu di sini. Jadi di sini itu dulu paling tidak berapa rumah ya. Itu tempat Pak Mitro. Dan kondang itu kan loji itu ya. Di tanahnya tinggi. Depannya itu ada apa ya, bukan halaman tapi semacam apa, kalau di atap itu semacam teras gitu. Nah, kalau upacara apa itu kombinanya di sana di atas itu untuk apa, kantor induknya di situ. Sampingnya itu ada rumah gandok ya. Sebelah timurnya untuk jatuhnya sih ini jatuhnya. Oh, yang sini ya? Mungkin yang ya. Rumah gandoknya itu? Iya. Terus di situ di sebelah timur tempatnya orang ya tempus gitu ya. Kemudian di sebelah baratnya Pak Mitro. Berarti belum ada gedung tersentral waktu itu ya? Belum. Masih di rumah-rumah warga? Iya. Tapi misal apa yang kantor guru atau pusatnya gitu ada atau di rumah semua? Iya, di rumah warga semua. Iya, di rumah Pak Mitro yang kantor pusat apa sentralnya tadi. Oh, yang loji tadi. Loh, jangankan setelah ada SDC negeri itu dulu nunut tuh. Oh iya tuh. Banyak yang nunut ya. Oh. Lah kemudian ada bangunan atau gedung sekolah itu mulai tahun berapa itu, Pak? Punya gedung sendiri, maksudnya mulai bangun ruang kelas sendiri atau mulai bangun tuh ini ya, justru yang sekarang jadi 2 lantai itu. Ada fondasinya itu. Yang depan itu ya? Itu tanah wakaf dari almarhum Pak Abdullah Imam Hayen. Sama SMA yang sebelah timur itu. Ya. Jadi satu petak pemanjang gitu ya, itu kemudian pas untuk itu mulai membangun gedung itu. Itu dulu, ya itu mungkin sesudah 70 itu, sudah 70 karena saya kan ngajar, ya kita apa santai saja. Saya ngajar itu tadi kan 70 sampai 73 misalnya. 70 sampai 73 Saya belum lulusnya antara itu saya baru lulus sarjana muda, dulu kan ada sarjana muda. Iya, BA itu ya. Iya. Waktu itu kan ya masih langka, jadi mahasiswa pun kalau dia masih sudah laku. Itu saya waktu ngajar itu tahun 70 itu belum ada itu. Jadi belum berdiri itu. Belum ada gedung sama sekali? Yang gedung baru itu awal itu belum. Itu ya pokoknya saya ya tahunnya ini tak agak ya. Tahunnya mungkin tidak bisa pasti tahun ini ya. Tapi antara ini ya atau sesudah 70 itu belum. Oh gitu. Jadi tahun 70 belum. Berarti 10 tahunan itu belum punya gedung sendiri. Belum. Dari 60-an sampai ke 70-an itu SMP Muhammadiyah 1 Prambanan belum punya gedung sendiri. Ketika masih baru itu kan tempatnya Pak Mitro, itu kantornya itu ada yang di tengah itu, kantor atau ruang guru. Kemudian yang di depan itu adalah ruang kelas, yang di belakang emper itu juga ruang kelas. Kemudian yang pawonnya itu juga ruang kelas. Nah, pawonnya itu adalah kalau saya dulu manggilnya pawon itu adalah kelas 3A dan 3B. Nah, di 3B-nya itu yang berarti jenengan itu sekolahnya dulu di Pawon berarti. Iya. Dan lokasinya ini. Ini tanahnya ini. Jadi Masya Allah, Pak Daryanto ini dulu sekolahnya di Pawon. Masa. Ya, lanjut. Setelah itu berarti setelah itu terus mulai bangun gedung itu. Nah, ini alhamdulillah ini
Asing menyangkut apa nilai pribadi nggak saya sampaikan ya, bukan. Tidak. Ya. Nah, ketika itu yang menjadi kepala sekolahnya itu ketika saya mengajar pertama. Tahun berapa ini? Tahun 65. Oh, tahun 65 sudah ngajar di sini. Sini. Kuliah ambil ngajar. Nah, itu ya keadaannya seperti itu. Baru di tempatnya Pak Mentoro tadi. Nah, setelah kepala sekolahnya dulu adalah Pak Harsono ya Pak. Pak Harsono yang lama sekali itu. Konsewu ini semuanya dipegang sendiri. Urusan semuanya dipegang sendiri. Jadi rahasia. Ini betul-betul ini karena untuk. Nah, oleh karena itu kami yang guru DPK yang keempat orang itu adalah perembukan itu. Maaf saya Pak Jaranto ini, kemudian Pak Mutalim, tempatnya Pak Muslam sudah almarhum, kemudian Pak Muslam itu juga sudah almarhum, lalu Pak Jumari juga sudah almarhum. 4 guru DPK Raja Rembukan. Saya yang membicarakan itu, saya jadi apa itu ya saya yang mengajar. Nah, kalau kita seperti ini terus itu jelas tidak ada kemajuan. Kalau laporan tiap tahun adalah nol, kan tidak mungkin itu. Laporan keuangan kamu tidak mungkin. Nah, kita berjuang. Terakhirnya kepala sekolahnya kemudian dipindah di mana Pak? MTS Prambanan itu pindah sana. Diganti oleh teman saya yaitu Pak Muslam. Nah, ketika itu ya mungkin saya diangkat itu tahun 67 diangkat menjadi guru DPK yang 4 orang itu 7 rembukan. Nah, akhirnya Pak Muslam itu yang menjadi kepala sekolah. Lalu saya dipercaya oleh sekolah dan oleh yayasan menjadi bendahara sekolah. Nah, alhamdulillah setelah saya dipercaya oleh Yayasan Muhammadiyah Prambanan dan sekolah itu bisa berkembang. Termasuk mulai pembangunan itu ya, itu nanti saya ceritain. Nanti perkembangannya begini. Lalu bisa beli tanah tempatnya Pak Empu yang sebelah sana itu. Lokalnya yang Bu Daryanto. Yang sampai utara, sampai di jalan itu. Sampai jalan. Yang luar dewe itu ngene sih. Coba lagi jenenge dari angkatan. Nah itu beli 1000 meter. Tujuannya untuk mengganti lokal yang atau di halaman itu yang dulu akan didirikan bangunan, kan terhalang. Maka saya memberanikan beli atau lelang tanah di sana. Nah, untuk mengganti yang depan. Dan akhirnya yang sebelah utara sendiri itu yang di halaman. Akhirnya aman, bisa tidak terhalang. Nah, terus berkembang terus itu. Berkembang terus alhamdulillah. Setiap tahun beli tanah, beli bangunan. Setiap tahun beli tanah, dirikan bangunan. Setiap tahun itu beli tanah dan dirikan bangunan. Akhirnya yang sebelah utara ini semuanya ini kena. Yang ini yang utara nggak semua. Nah, saya usaha untuk mencari yang tuan tanahnya punya tanah itu sampai di Pak Empu itu di Jauh. Kemudian ada yang di
Magelang ke sana itu ada. Oh, nggak jauh-jauh ya? Jauh-jauh tetap saya pakai sepeda motor 3 orang ke sana. Perjuangan ketika dulu itu. Nah, alhamdulillah ini sebelah utara sudah lengkap atau cukup untuk ruang kelas, ruang guru, ada lab dan sebagainya. Alhamdulillah kita itu. Nah, lalu ketika itu pada tahun 2006 kan ada gempa besar itu. Nah, gempa besar menurut saya harus nanti gempa besar itu meluantakan sekolah dan rumah-rumah penduduk. Sebentar ya, pemirsa, tahun 2006 Yogyakarta dan sekitarnya mengalami gempa besar, tepatnya tanggal 27 Mei 2006. Yang gempa nanti kita simpan dulu. Saya mau bahas yang sekitar tahun 70-80an tadi, yang mulai proses perkembangannya. Nanti gempa nanti kita ceritakan di yang belakangnya gitu. Yang Pak Musal tadi tentunya belum jadi menyampaikan tadi yang terkait dengan gedung awalnya tadi. Jadi kan juga ikut ngajar di dapur, betul? Iya. Ya. Ini agak panjang kan sih. Jadi persoalan gedung ya, itu dulu sudah segala-galanya, sudah persoalan yang berat ya. Jadi kalau dihierarkikan itu gedung itu ini di bawahnya itu jelek, bawahnya itu urusan gaji, urusan itu ya, kecualian ya kondisi objektif ya, nasional. Waktu itu ekonomi kan sulit sekali. Ekonomi sulit sekali tahun-tahun itu. Dan dulu orang itu apa ya, kebutuhan yang paling dasar makan aja. Jadi orang mungkin untuk berpikir ke luar ya, di luar itu udah, itu kondisi nasional ya, termasuk ya. Jadi perkara apa, numpang-numpang di rumah orang, di dapur, itu hal yang umum. Satu pulang negeri pun kan, terutama SD ya, sebab adanya SMP negeri belum lama, Pak Harto mulai orde baru. Oh iya? Iya. Berarti SMP Muhammad Desa Prambanan ini untuk di Prambanan, wilayah Prambanan, termasuk yang awal daripada sekolah yang hari ini ada. Iya. Di samping SMP Islam. Itu 2 sekolah yang bersaing, tapi persaingannya alhamdulillah menang SMP Muhammad. Terus perkara sampai Islam kan sudah berubah. Perkara gedung ya. Ya, perkara gedung. Jadi dulu ya kemudian 7 bulan kan sudah mulai era Pak Harto, Orde Baru ya. Orde Baru kan 66, pasca 65 ya. Tapi kan waktu itu masih menata urusan politik, urusan. Tapi orang mulai membangun, maka ada yang nyebut Pak Harto itu Bapak Pembangunan. Itu orang berpikir membangun itu. Jadi katakanlah ini, maaf ya, kondisi saat itu kan ini kondisi sosial ya mungkin. Katakanlah di rumah apa, dindingan itu jarang, masih tembok atau masih gedek, masih umum ya. Jadi kalau waktu itu menjadi problem yang itu bukan hal yang apa, kebangetan itu bukan. Gedung itu? Iya, kalau kondisinya begitu, kalau itu kok mungkin kalau anak-anak sekarang heran-heran masuk sekolah di dapur gitu. Nah itu waktu itu biasa. Itu jadi apa, kemudian sekitar ini ya mungkin ya pasca 70-an ya, Muhammadiyah Prambanan mengagendakan ini. Muhammadiyah kan punya banyak sekolah ya. Tapi ibarat orang tua Jawa itu anak-anak nih mikir ke waktu itu orang tua Jawa itu kan sok mikir sampai ke rumah gitu ya. Itu yang diagendakan oleh Muhammadiyah cabang Prambanan itu baru beberapa anaknya.
itu diuriti yang barep, dianggap paling barep. Kalau SD tidak digagas ya, SD sanane gitu ya. Meskipun adanya lebih dulu, lebih tua ya. Tapi yang dipikirkan itu SMP ini. Kemudian yang kedua itu agendanya itu SMA. SMA yang ini ya. Yang ketiga itu agendanya itu SPG. SPG. Keempat STM. Yang lain belum masuk lagi. Nah, apa? Komitmen kontraknya cabang, pimpinan cabang ya, itu membuatkan 6 lokal, meskipun kata badan itu bisa ketemu yang dari mana sebenarnya. 6 lokal dalam keadaan telanjang istilahnya itu. Udah itu belum diplaster, ubinnya belum. Itu tempat itu. Yang penting berdiri dulu kan, bisa ditempati. Kehidupan lah atau istilahnya gitu. Itu kemudian sudah itu selang berapa, kan 2 tahun waktu SMP, SMA Muhammadiyah. Itu gedungnya yang paling timur nih sekarang. Yang paling timur, oh iya. Yang sebelah kanan ya, kiri jalan kok jadi. Itu hutannya ya. Kemudian ketiga itu rencana SPG. Ini SPG belum sempat didirikan, STM berdiri dulu. Karena STM itu memperoleh tanah wakaf dari almarhum Bapak Profesor Sarwadi, dulu kepala SPG Mugem, SG Mugem, jadi dosen UNJ, FPS. Itu mewakafkan tanah seluas 1.800 meter untuk STM. Oh yang sekarang dipakai STM itu? Ya, STM. Itu tanah itu dulu luasnya itu 2.300 berapa, dibayar oleh almarhum Profesor Sarwadi. Yang 1.800 meter, terus sisanya 500 berapa meter dibayar oleh Muhammadiyah. Waktu itu harganya 1.000 rupiah itu semeter. Tapi lapangan belum ada. Masih sawah atau kebun? Sawah. Sawahnya. Itu lewatnya mau masuk itu lewat Waru Doyen itu. Oke, harus jalan ke atas galengan gitu. Iya, tanggul. Itu lapangan itu ada itu ya juga ada ceritanya. Itu punya desa kalau itu lapangan itu? Iya, dan dulu kan lapangannya di sini, yang di belakang ruko itu. Lah oleh pejabat lurah waktu itu kan dirubah fungsi menjadi pasar hewan. Sekarang itu kita protes. Mungkin waktu itu ya karena pejabat lurahnya itu almarhum Pak Prapto Busi, dulu kan ada kekaryaan itu abri dikaryakan, mungkin kurang berpikir tentang pendidikan. Kita protes. Yang buat surat protesnya saya tadi cabang. Beliau tidak terpikir bisa di Gondang. Kemudian dianggapnya waktu dia dekat juga. Terus akhirnya ini salah utama mungkin dia sadar ya bahwa ini penting lapangan bagi sekolah. Saya minta sudah dibuatkan ini di sebelah utara Prambanan, di sebelah selatan Relspor, yang sekarang menjadi kampung Lurak Baru. Itu dulu Tegalan Gersang. Sudah saya tunjuk itu aja yang tanah Gersang. Kalau berapa bulan udah nggak usah sana, saya dekatkan sini aja. Itu tahun berapa Pak? Itu yang tadi mulai dari pembangunan kemudian berarti mulai tahun 80-an, 70-80-an ya? Mulai punya gedung, kemudian berkembang tadi. Ya pokoknya pasca 70-an. Pasca 70-an. Nah, itu apa? Waktu itu kan ya namanya duit ya sulit sekali ya. Iya, itu ya untuk membangun ini saya masih penonton waktu bangun SMP itu masih penonton. Masih anulah belum ya meskipun sudah mulai mengajar gitu, belum menjadi pengurus. Itu orang-orang katakanlah ya secara sosial itu terhormat di Prambanan. Itu nyunggani batu pasir dari Sungai Pak, dari Ringin tadi itu pas saya dari misalnya dibawa ke sini nyunggi. Beberapa orang yang orang manggil Raden ya. Ada nama Raden Abdul Jalal, Raden Danusir. Itu tokoh-tokoh PJN?
Muhammadiyah, tapi bukan pimpinan. Oh, tokoh-tokoh warga Muhammadiyah gitu. Sesepuh Muhammadiyah. Sesepuh Muhammadiyah gitu. Raden Sastro Dwiryo, juga batu juga di pasir, karena mau beli tidak punya duit, tidak punya duit. Ya. Jadi yang namanya gedung itu sudah manis sekali. Perjuangan sampai seperti itu, jadi maka sampai ngajar nginukang lagi. Maka sampai kata-kata istilah uang gedung itu kan belum lama. Ya kan? Sampai sekarang kan meskipun tinggal dengar istilahnya, itu kan ada istilah uang gedung. Jadi memang proses bangun gedung atau bangun gedung lama, sehingga istilah uang gedung untuk siswa baru itu berlaku bertahun-tahun. Kalau ada sekolah kok bebas uang gedung itu satu nilai sendiri. Berarti perjuangan daripada sesepuh Muhammadiyah dulu khususnya dan juga guru-guru SMP Muhammadiyah 1 Prambanan dalam mendirikan gedung SMP Muhammadiyah 1 Prambanan itu tidak mudah. Mulai dari ngambil pasir dan batu di Sungai Opak belakang Keringin Sari di bawah sendiri sebelah barat. Sekarang ini belakang panti asuhan. SMP Muhammadiyah 1 Prambanan hadir 61 tahun di Prambanan ini, tentu karena dipercaya oleh masyarakat. Maka dari itu kita pengen dengar nih cerita bagaimana perkembangan SMP Muhammadiyah 1 Prambanan dari dulu hingga kini terkait dengan antusias atau animo masyarakat dalam mendaftarkan siswa-siswinya di sekolah ini. Mungkin mulai dari Pak Dar dulu, kita bisa cerita. Oh enggak, silahkan. Terima kasih. Nah, sebelum itu saya tadi nyambung tentang gedung SPG Muhammadiyah Prambanan yang di Ringin Sari. Nah, itu sejarahnya. Kalau ingin ujian sendiri itu harus punya lokal sendiri. Nah, maka terus bangun tempatnya Ane Gede Pak Musen, Ane Gede Pak Gede Pak Musen. Nah, di sana nyewa itu tadi. Alhamdulillah 1 bulan itu jadi. Yang tiga lokal itu. 3 lokal itu 1 bulan jadi. Kalau dulu nggak salah itu 1 Oktober didirikan, terus November berikutnya sudah untuk uji ya. Alhamdulillah. Itu taman saja. Tentang perkembangan di SMP di SMP Muhammadiyah, memang dulu ada 2 lokal dan gedung lahan kalau organan. Nah, gedung lahan tadi sudah sampaikan Pak Usman adalah wakaf dari Pak Abdullah Bayet. Nah, itu yang 6 lokal. Yang sebelah utara itu sudah cukup berapa itu juga. Kalau nggak salah juga 6 lokal gitu. Ya. Kalau itu 6 lokal per kelas. Jadi sudah ada 19 lokal. Nah, 12 lokal itu kalau yang selatan kan ruangannya luas-luas itu. 9x8 kalau nggak salah. Nah, karena dari animo masyarakat itu minta diterima ini, nah pernah saya jadikan 1 kelas itu muridnya ada yang 60. Yang itu jalan itu. Nah, 1 kelas. 1 kelas itu. Kali 6 itu sudah berapa? Jadi sehingga animo masyarakat itu bisa tertarik. Berarti tinggi ya, animo masyarakat sendiri. Belum ada aturan 1 kelas harus sekian. Aturannya diganti dewe. Pokoknya ditompok. Nah, itu pakai kursi 18 kalau 65 itu. Kursi. Kan ruangannya luas itu. 8x9 kalau nggak salah.
Oh, cukup untuk cukup ya 65 itu ya. Nah, ngajar anak 65 itu langsung ngapain temuan ya bingung. Tapi kalau sudah pandai biasa. Nah, itu sejarahnya. Jadi ada perkembangan atau animo masyarakat itu besar ingin diterima, maka saya dengan teman-teman itu memberikan keputusan satu kelas 60 ke atas siswanya. Tapi kalau yang utara tetap biasa, sekitar 30 atau 40. Itulah tambahan saya tentang animo. Itu sekitar tahun berapa itu Pak yang sampai 60-an itu yang saya ingat pelajaran? Itu sekitar saya kan lupa. Tapi sudah masuk 90-an belum Pak? Belum, masih 80-an belum itu. Sekitar 70-an. Masih 70-an, 70-an. 70-an. Berarti satu angkatan 2 kelas atau 3 betul? AB atau sampai D? Oh sampai D? Sampai D itu 65? Ada yang ruang luas itu. Ya. Yang mereka kali 60 katakan. Kalau yang di sini yang nempel-nempel tadi kan ruangnya sempit-sempit. Jadi mungkin dari Pak Muson nih, melihat perkembangannya dan juga sekarang dengan juga Ketua PCA mungkin melihat perkembangan animo masyarakat dari dulu sampai sekarang itu mungkin bisa dikisahkan mungkin. Namanya Pak Samsur ya. Tapi apa ya? Secara secara kuantitas itu ya. Jadi detailnya kalau yang detailnya sampai kan Pak dari kan termasuk pengurus sekolah gitu ya. Membantu para sekolah. Tapi secara kuantitas orang yang aktif itu orang anggap detailnya tahu sekolahnya muridnya banyak gitu ya. Jadi meskipun kuantitasnya itu mungkin saya sendiri tidak tahu persis berapa-berapanya, tapi banyak gitu. Tapi ya tadi ada banyak faktor, ada beberapa faktor, ada pasang surut tadi. Kenapa banyak, kenapa sedikit ya. Tadi dulu kan pertama persaingan tidak sekeras sekarang. Sekolah-sekolah negeri belum ada, sekolah swasta ya tadi yang besar ya sampai Islam dan segi sampai Islam dulu agak elit ya. Iya, dari sebelah kotanya di sebelah utara pertama di Trogol di lapangan yang sekarang untuk lapangan wisata, tapi itu sudah daerah Klaten. Geografisnya sebelah Klaten, tapi administratifnya di sini. Itu dulu dari bangunan yang kalau ukuran sekarang bangunan sederhana, tapi waktu itu sudah tapak elit gitu ya. Jujur itu ada pohon-pohon cemara gitu. Karena persaingannya waktu itu hanya istilahnya pesaing beratnya dari SMP Islam. Ya. Dan sekarang menjadi ini. Sekarang mungkin nanti masih ada SMK atas itu. Kita kembali ke animo dari beberapa faktor ya. Berarti kalau mungkin dulu memang banyak secara kuantitas, tapi pesannya memang belum terlalu banyak ya. Meskipun secara ya label Muhammadiyah itu juga sebenarnya masih asing ya. Masih asing, bahkan ada katakanlah ya maaf ya, Prambanan kan darah merah. Ada semacam penolakan itu. Tapi karena mungkin masyarakat tidak melihat ada pilihan lain gitu. Itu ya. Jadi masyarakat dulu awalnya dari ya antara sekolah dan organisasinya itu masyarakat lebih dulu menerima sekolahnya. Gitu. Lebih menerima sekolah Muhammadiyah daripada organisasi Muhammadiyah. Sudah mulai timbul muncul kesadaran dalam
untuk sekolah nih masyarakat waktu itu nih? Ya sudah mulai tinggi gitu waktu itu nih. Ya meningkat lah. Meningkat ya. Tonton. Kalau bangsanya berhenti SD itu ya belum sampai 60-an gitu. Kalau Pak Har masuk itu berapa pun banyak Pak waktu jenengan masuk itu siswanya gimana itu? Masih sudah banyak atau masih? Waktu saya masuk tahun 1984 itu siswanya sudah 4 kelas itu. Sudah 4 kelas ini? Ya, setiap kelas itu saya ngajar 45 ya 49 itu gitu. Satu kelas ini. Dan memang seperti yang benar yang dikatakan Pak Dar dan Pak Musen itu. Jadi memang sekolah kita ini mengalami pasang surut. Itu saya masuk itu waktu itu kebetulan saya ditunjuk oleh Pak Dar itu untuk Satpras itu menggantikan Pak Joko Sudaryanto. Awalnya itu ya memang sekolah belum, artinya belum sempurna seperti ya tadi. Kemudian ada bantuan waktu itu hanya sebesar 4 juta kalau nggak salah itu ya, 4 juta. Ya dipakai untuk rehab kecil. Kemudian pada masa Pak Muslam. Dan sekitar tahun 90-an itu ya belum masih terus 95-an ya. Setelah pergantian dari Pak Muslam ke Pak Susanto, itu sekolah dapat bantuan ya bermacam-macam, yang namanya itu semacam matching grant dan block grant waktu itu, block grant dan matching grant untuk rehab. Nah sekolah kita sudah direhab semuanya. Jadi yang tadinya lantainya itu jubin, kemudian diganti tegel yang itu kan, tegel. Terus yang tadinya tidak dilipot, kemudian yang tadinya gentengnya itu genteng masih lama ya diganti genteng yang baru yang pres itu. Tapi ya setelah selesai sekitar tahun 2000 itu semuanya hampir selesai itu semuanya, dari bantuan-bantuan itu hampir sempurna semuanya. Dari tegel diganti keramik itu terus terjadi itu gempa bumi. Jadi tanggal 27 ya, mulai proses perjuangan panjang ya dari tahun 60, tahun 70 mulai gedung, setelah tahun 90 mulai punya gedung, kemudian 90-an ke 2000 mungkin sudah mau disempurnakan, ya, sudah dicat, sudah dikeramik dan lain sebagainya. Kemudian tahun 2006 gempa Jogja. Gempa Jogja 2006 kondisi setelah prima Pak Gan. Ya, menjawab. Ini gempa terbesar di Jogja ketika itu, Jogja dan Padang, pinggir-pinggir dulu. Nah, ketika itu ketika sudah gempa, saya melihat sekolah yang insya Allah saya bina dulu itu roboh semua ketika itu. Saya menangis itu, aduh, yes lagu Yoso yang ini tak konco ambul kabeh. Tapi kita punya Allah. Alhamdulillah itu ketika itu Bapak Hidayat Nur Wahid menjadi ketua MPR. Ketika itu, nah datang ke sini ke sekolah karena dulu alumni sini, artinya alumni itu dari Pondok Gontor terus dinurut ke sini. Jasanya punya SMP. Kalau Gontor kan belum ada SMP. Tuh Pak Hidayat Nur Wahid yang ketua MPR itu datang ke sini, terus alhamdulillah menyanggupi bangunan yang roboh jadi semuanya, yang coret-coret. Itu oleh Pak Hidayat Nur Wahid. Termasuk masjid Ingin Sari, masjid Al-Mutakin ya.
itu juga alhamdulillah usahanya Pak Hidayat Nurwakil, termasuk Alun Takun juga. Itu Pak Hidayat Nurwakil itu putrane Pak Sukri almarhum. Sukri almarhum itu ini Pak Teri. Dalangan. Itu alhamdulillah berkat itu terus dibangun oleh pemerintah atau yang semua dibangun. Saya yang tahu tidak, saya sedikit tahu. Alhamdulillah itu gempa membawa berkah. Ya seperti yang diaturkan Pak Darti, betul. Jadi sekolah kita memang mengalami gempa rata itu hasilnya roboh semuanya. Roboh semua, benar-benar. Kemudian kami bersama teman-teman itu waktu itu suruh buat proposal. Waktu itu belum ada komputer manual itu kan, pakai tek itu. Kemudian surat itu dilayangkan ke Jakarta Pusat. Nah sebelum itu bulan September waktu itu Pak Hidayat Nurwakil bersama Pak Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu rawuh ke sini. 9. Sudah 10 Ke 10 ya, ke 10 maaf ya, ke 10. Itu rawuh ke sini. Jadi sebelum rawuh itu vouchernya udah masuk waktu itu. Dari Jakarta itu jumlahnya 621 ya, 621 itu untuk bangun sejumlah yaitu 12 kelas. Tapi oleh teman-teman termasuk Pak Joko Sudaryanto yang membuat set plan itu sama kerjasama dengan Pak Tomo, Pak Jistomo yang Bogem itu suruh buatkan set plan-nya itu dari yang tadinya dari datar dan disuruh membuat tingkat ya ini seperti ini. Kemudian dari uang itu yang pertama 400 itu ini untuk yang lantai ini depan ini, jadi 1, 2, 3, 4, 5 tambah ruang kepala sekolah itu tahap pertama. Sebelum itu terus Pak Bambang Sudibyo waktu itu menterinya rawuh ya, rawuh ke sini. Itu sudah hampir selesai yang sini yang 5 ruang itu, dan kebetulan waktu itu istri saya jatuh sakit itu kan 2000 berapa itu kan, terus sampai istri saya meninggal, tapi saya sudah membuat laporan itu kebetulan Pak Bambang rawuh itu. Dan baru diteruskan yang utara itu 221 itu 3 lantai, jadi 2 lantai. Jadi 3 ruangan tapi yang satu lantai 2 itu kan jadi gitu. Dan yang tambahnya itu kita swadaya sendiri. Itu sampai akhirnya. Dan tahap perkembangan berikutnya juga kita terus selalu buat permohonan untuk bantuan karena gedungnya baru itu belum mencukupi. Terus baru mendapat bantuan ini yang gedung lab IPA dan lab komputer itu di sekitar tahun 2009 itu jumlahnya 425 lebih 425 itu dari Jerman. Ya konstruksinya Jerman ya, semuanya kalau mau ditinggikan lagi itu karena konstruksinya bagus bisa jadi dari Jerman. Perkembangan berikutnya kemudian ya selalu mengalir hingga sampai saat ini kan. Terakhir ini dari bantuan dinas kabupaten kalau ini. Sebelumnya itu semuanya hampir Jakarta semuanya itu. Termasuk kalau yang tambahan ini Pak Hidayat Nurwakil yang masjid. Ya masjid. Hingga akhirnya dari gempa itu kemudian bantuan-bantuan dan sebagainya, hingga akhirnya hadirlah SMP Muhammadiyah 1 Prambanan yang seperti yang kita saksikan sekarang ini. Pemirsa, luar biasa ternyata perkembangannya SMP Muhammadiyah 1 Prambanan dari yang mulai tidak punya gedung, kemudian pengalaman beliau berdua yang ngajar atau belajar di dapur atau di pinggir dapur,
sampai akhirnya punya gedung, pelan-pelan punya gedung. Ketika semuanya sudah hampir sudah hampir lengkap begitu, gempa, semuanya rata. Tetapi ya seperti yang disampaikan Pak Dar tadi, kita punya Allah, sehingga ya Allah yang atas izin Allah, kini SMP Muhammadiyah 1 Prambanan hadir punya gedung seperti yang sekarang ini. Alhamdulillah kita memasuki sesi wawancara yang terakhir. Mungkin kami teman-teman yang hari ini diberi amanah di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan ingin juga mendengarkan pesan dan harapan dari senior-senior kita, bapak-bapak kita. Mungkin yang pertama dari Pak Daryanto, silakan. Terima kasih. Pesan saya yang pertama itu harus kita jaga apa yang diamanahkan oleh Allah sebagai ruangan, ada murid dan sebagainya, harus kita jaga sehingga kita usahakan itu supaya tetap ada tidak ada kemunduran, ada kemajuan terus. Dulu misalnya 15 ya harusnya jadi misalnya lebih dari 15 misalnya rombongan ada kelasnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita harus tetap dengan doa pada Allah. Kita punya Allah, harus dengan habis sholat fardu kita sampaikan kepada Allah. Ada usaha itu yang penting disertai dengan iman dan takwa. Itulah yang harus kita lakukan. Mungkin ya. Baik, terima kasih pesan dan juga harapannya dari Pak Daryanto. Selanjutnya mungkin pada Pak Haryanto untuk menyampaikan pesan dan harapan kepada kita semua. Ya, terima kasih pesan pada teman-teman seperjuangan. Saya minta untuk ya selalu semangat untuk mempertahankan SMP Muhammadiyah yang kita cintai ini. Harapan kita semakin lama itu semakin lebih maju dan menjadi sekolah yang diminati oleh masyarakat, dan kita jaga agar kerjasama atau persaudaraan antara kita semuanya pelaku SMP ya, karena kita tahu bahwa maju mundurnya suatu organisasi itu tergantung pada anggota yang di dalamnya, dan rusak dan tidaknya itu tergantung juga anggotanya. Karena itu kebersamaan untuk menjaga kualitas dan kuantitas dan kualitas SMP ini selalu kita harapkan untuk selalu bersama-sama. Terima kasih. Demikian tadi pesan dan harapan dari Pak Haryanto. Yang terakhir kita mohonkan juga pesan sekaligus harapan ke depan untuk SMP Muhammadiyah 1 Prambanan kepada guru kita yang ada kita, Ustaz Musan, kami persilahkan. Muhammadiyah itu gerakan dakwah Islam. Di apa yang dilakukan di Muhammadiyah, di amal usaha manapun, di lembaga amal usaha Muhammadiyah, ada sekolah, ada rumah sakit, ada panti, ada macam-macam. Itu dalam kerangka dakwah Islam. Jadi menempatkan, memandang medan ini sebagai medan perjuangan, medan ibadah. Tindaknya karena namanya ibadah mesti ikhlas. Dari cerita yang saya sampaikan tadi, banyak orang-orang tua yang dihormati di Prambanan pada di Batu Pasir itu ekspresi dari sebuah keikhlasan. Nah, inilah yang semangat ini yang perlu dipelihara sampai kapanpun.
zamannya bisa berubah, hanya bisa berubah, tapi semangat keikhlasan dijaga. Di yang lain-lain mungkin bukan faktor pendukung, tapi yang nomor satu itu tuh ikhlas, naraitu ya, naraitu. Kalau di hadis yang kita belajar innamal a'malu apapun itu tergantung pada niatnya. Nah, bahwa di sini sebagai para guru, bapak ibu guru, bahwa itu aktualisasi diri, bahwa itu sebagai untuk menangkan kemampuan, ya. Dan mohon maaf mungkin juga sedikit banyak ada kepentingan sedikit ya, mungkin finansial ya, tapi itu hendaknya di bukan nomor satu. Nomor satunya adalah ibadah. Sehingga dengan demikian kita tidak pernah ada kecewa, tidak pernah ada segala kekurangan, segala yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, bisa dimaafkan, ya, bisa dimaafkan karena sudah tertutup oleh semangat keikhlasan, semangat ibadah. Itu nilai yang tertinggi ya. Kemudian sumber daya manusia itu juga penting, tetapi tetap basisnya ikhlas. Sekarang tantangannya semakin tidak ringan ya, terpacu dengan kemajuan yang terus saja berubah ya. Tapi juga di situ ada ruang kebebasan. Kalau sekarang ini menteri yang sekarang ini sering gimana merdeka belajar, kata kunci merdeka itu menurut saya yang meskipun saya kadang tidak melihat merdekanya di mana gitu ya, dalam kebijakan ya, tapi merdeka itu ya otonomi ya, yang sekarang ini suasananya iklimnya lebih longgar dibanding pada masa Orde Baru. Orde Baru dulu kan juklis itu kan begitu ketat ya, sampai rinci itu ya. Sekarang meskipun bekas-bekasnya masih ya mungkin membuat RPP atau apa, kalau dia RPP istilahnya apa, tentang pelajar itu masih detail nggak? Iya, yang kemarin masih detail sekali, tapi yang mulai pandemi itu udah agak ringkas sekarang. Itu yang detail yang di situ warisan Orde Baru. Ya, Orde Baru dengan segala tulis-tulisnya ya, perencanaan ya, apa direncanakan secara ketat, tapi kalau terlalu ketat menjadi tidak bisa bergerak. Ya. Nah sekarang ini suasananya lebih longgar, maka di samping ada katakanlah kurikulum pemerintah, kemandirian kemerdekaan guru untuk berani ya, untuk mengambil inovasi, ya, kreasi gitu kan ya. Jadi guru itu otonominya harus besar ya. Dan harus punya apa ya, otonomi, ada kepercayaan diri ya. Jangan terlalu bergantung pada dari atas, betul dari atas kita. Mestinya sudah berlalu ya. Nah, ini maka monggo itu di sekolah didiskusikan apa ya kira-kira yang bisa dijual ke masyarakat, kasarnya bisa dijual ya. Sekarang ini masyarakat tampaknya ini pada nilai-nilai yang katakanlah yang khas yang ya. Maka kalau kita sudah dengan brandingnya dengan kita sekolahnya anak soleh ini lebih dirumuskan lagi ya. Meskipun sekarang dan ya, saya melihat tampaknya kepala sekolah ya ada yang sungguh-sungguh untuk sehingga masyarakat benar-benar ada trust, kepercayaan bahwa ini anak-anak sekolahnya soleh. Sudah tentu modal utamanya adalah kompak, solid, satu ya, kalau ada hal yang mungkin kurang ya dimaafkan. Terima kasih. Niat, ikhlas, kompak, solid dan bersatu. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil hari ini dari guru-guru kita, senior-senior kita. Tidak mudah perjalanan untuk berdiri dan terus berlangsungnya sebuah lembaga pendidikan. Tantangan demi tantangan, ujian dan cobaan setiap zaman tentu berbeda.
kita baru saja mendengar banyak sekali yang dikisahkan oleh tokoh-tokoh di hadapan saya ini. Tapi dengan niat dan yang ikhlas, insya Allah Allah akan menjaga kita semua dan memberkahi sekolah ini agar terus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Banyak salah saya dalam memandu acara pada hari ini, mohon maaf Pak Dar, Pak Musral, Bahar, terima kasih sekali. Dan saya mewakili seluruh kerabat yang bertugas tim Studio Musabra pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kami yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.